Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, What's so up I'ma guys, do this this every is day. Jeff. I'll be Welcome right. back to the channel. Ya, lo tau nggak kalau lo nggak punya testosteron, lo nggak bakal sekuat sekarang. Lo nggak bisa ngangkat beban, nggak bisa lari ngejar bola, dan juga urusan peranjangan, loyo, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak maco lagi gitu, nggak greget lagi. Tapi apa sih itu testosteron dan gimana cara bekerjanya? Kenapa dia begitu bisa membuat kita jadi maco? Yuk kita bongkar. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, Jadi testosteron itu adalah hormon seksual di cowok ya, walaupun di cewek juga ada, cuma jumlahnya sedikit. Nah, jadi ibaratnya gini ya, mesin itu kan butuh oli ya, dan testosteron itu adalah oli daripada si mesin itu ya, supaya bisa menjalankan fungsinya dengan mulus ya. Jadi testosteron itu gunanya seperti begitu. Kalau di mesin ya, ini hanya ibarat aja. Kalau di tubuh manusia, dia fungsinya bukan cuma itu aja ya. Bukan cuma buat otot atau ngegedein otot aja, tapi ada fungsi-fungsi yang lain yang penting juga. So, testosteron ini selain ngatur untuk seksualitas dan kesuburan, dia juga ngatur untuk ngebesarin otot setelah berolahraga atau nge-gym ya. Juga dia bertanggung jawab untuk produksi sperma. Jadi bertanggung jawab untuk kesuburan ya. Nah, jadi maskulinitas itu datangnya dari testosteron ya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang kurang testosteron itu kan biasanya depresi dan tidak lagi maskulin. Jadi tanda-tanda yang paling nyata itu mereka jadi lebih banyak yang ngebully-bully di sosial media atau ya nyinyir-nyinyir yang seperti begitu. Karena testosteronnya itu terganggu hormonnya. Oke? Testosteron ini 95% diproduksi di testis ya. Sisanya di korteks adrenal. Jadi gini ya, otak lo kalau ngerasa testosteronnya kurang, dia akan ngelepasin lutropin. Jadi dia akan ngasih signal ke tubuh untuk memproduksi testosteron. Nah, maka diproduksilah testosteron itu langsung masuk ke dalam darah dan memberikan perubahan-perubahan termasuk dalam memperbanyak sperma. Di pria dewasa ya, kadar testosteron itu sekitar 12 sampai 40 nanomol per liter ya. Hanya gini ya, bahwa si kadar testosteron itu fun fact-nya dia nggak stabil. Nah, untuk mendapatkan puncaknya itu ada di pagi hari. Dan kian hari ya, semakin berjalannya waktu, dia akan semakin menurun. Nah, makanya pagi hari itu biasanya para cowok mendapatkan morning glory ya, Mr. K-nya itu kan kuat-kuat di pagi hari ya. Nah, kenapa itu jadi tegang gitu kan? Nah, itu karena memang testosteronnya di pagi hari di waktu-waktu puncaknya. Oke? Jadi begitu ya, memang bekerja alaminya seperti begitu. Testosteron ini bisa diukur, jadi ada alat ukurnya, bisa di rumah juga. Tetapi begini ya, kalau dia diperiksa secara laboratorium itu kan biasanya melalui darah dan juga ada yang melalui air liur kita ya. Nah, apabila dia melalui darah, tentunya dia lebih eksak hasilnya ya. Tapi kalau mau di rumah, ya konsultasikan dulu dengan dokter andrologi ya, karena mereka adalah ahlinya dan mengetahui alat apa yang bisa dipakai untuk mengetahui kadar testosteron supaya lu bisa lakukan di rumah. Kan ada juga orang yang agak segan atau malu ya untuk mendatangi dokter untuk menanyakan hal-hal demikian. Jadi sudah ada sih alatnya untuk bisa dilakukan di rumah sendirian. Kekurangan testosteron bisa bikin lo lemas, nggak bergairah, dan bahkan bisa menjadikan performa dalam latihan lo atau dalam nge-gym lo, olahraga apapun itu berantakan ya. Karena itu kekurangan testosteron itu biasanya disebabkan oleh masalah pada testis, pemakaian steroid, malnutrisi. Apabila nutrisi kita tidak seimbang itu bisa terjadi kekurangan testosteron.
Oleh sebab itu makanya kita harus menjaga nutrisi itu harus tetap stabil dan konstan selalu ya. Nah, juga kita harus ketahui bahwa kelebihan testosteron pun tidak baik untuk tubuh kita. Karena itu kita akan menjadi lebih agresif, membuat jerawat lebih banyak lagi di wajah kita, dan juga nggak baiknya itu nggak bagus untuk kesehatan jantung kita. Jadi jantung kita bisa bermasalah apabila kita kelebihan testosteron. Oke. Kalau lu ngerasa kekurangan testosteron, banyak juga orang ya yang ngambil jalan shortcut ya. Jadi apabila kekurangan testosteron, maka dia akan cari suplemen untuk mengkonsumsinya. Nah, perhatikan ini bahwa ini bisa mendapatkan efek samping yang sangat fatal ya. Nah, dari catatan-catatan ilmiah bahwa dengan mengkonsumsi suplemen tersebut bisa kita mendapatkan hal-hal yang fatal seperti misalnya mendapat serangan stroke, mendapat serangan jantung lebih mudah, dan juga mengecilnya testis kita. Jadi serem banget gitu kan dari hasil-hasil penelitian dan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di dunia ini bahwa dengan mengkonsumsi suplemen itu, kalau kalian tidak butuh-butuh sekali, ya kalian harus pertimbangkan untuk supaya balik ke jalan yang alami-alami saja ya, supaya kita terhindar dari masalah-masalah atau efek-efek samping yang memang sangat mengerikan itu, oke? Buat kalian yang suka menyuntik testosteron ke dalam tubuh, mohon ini diperhatikan ya. Memang testosteron dia itu bisa membantu membentuk otot, tetapi bukan berarti kita bisa men-skip nutrisi, bisa men-skip olahraga, dan men-skip yang lainnya ya. Tetap memang nutrisi dan olahraga itu adalah hal penting yang memang kalian harus lakukan untuk mendapatkan otot. Enggak cuma testosteron aja, jangan dijadikan sebagai jimat. Karena dengan begitu, itu efeknya kalian bisa nanti kehilangan libido, dan itu kan sangat bahaya banget kalau kita kehilangan libido, memblelah kita seumur hidup kita, oke? Jadi jangan dianggap enteng masalah ini ya. Testosteron ini dia mempunyai efek positif terhadap jantung dan otak ya. Kekurangan testosteron bisa menyebabkan kita rentan terkena penyakit jantung dan juga terkena penyakit kardiovaskular lainnya. Dan juga testosteron itu dengan kadar testosteron yang cukup, dia bisa mensupport otak kita untuk meregenerasi otak. Dengan sel-sel otak yang rusak itu bisa diregenerasi dengan baik, dan dia bisa menjaga kita dari terhambatnya terkena penyakit Alzheimer ya. Nah, jadi testosteron itu sangat penting sekali, terutama bagi kesehatan jantung dan otak kita ya. Oke? Nah, jadi kalian tahu kan sekarang seberapa pentingnya itu testosteron ya. Jadi bukan cuma untuk seks saja ya, untuk gairah seks, untuk otak, untuk jantung, dan untuk kesehatan seluruh tubuh kita dalam keseluruhannya ya. Nah, jadi makanya kita tetap harus menjaga dengan pola hidup yang sehat. Jaga makanan kalian, nutrisi kalian yang dikonsumsi haruslah yang sehat. Jadi makan sehat itu penting sekali. Serta berolahraga yang cukup itu penting. Dan juga terakhir, jagalah kesehatan mental kalian. Karena dengan kesehatan mental juga itu sangat mendukung untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Oke, semoga tips ini bermanfaat, memberikan kalian inspirasi. Kita akan berjumpa pada video yang berikutnya. Rifki pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Hasta luego. Ciao.